Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA atau Science Class. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, subscribe, dan komen di channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, Bab 2, Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup, atau lebih tepatnya mengenai uji kemampuan buku paket halaman 64. Oke, nomor 1. Di manakah letak ventricle pada gambar di bawah ini? Bagian manakah yang berisi darah yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung? Letak ventricle adalah pada B dan D. Bagian yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung adalah bagian A. Ventricle itu disebut juga sebagai bilik. Nomor 2. Beberapa bayi lahir dalam keadaan terdapat lubang pada bagian kiri dan kanan atriumnya. Bagaimana kondisi jantung ini mempengaruhi kemampuan sistem peredaran darah mereka dalam mengantarkan oksigen ke sel tubuh mereka? Jelaskan. Darah yang mengandung sedikit oksigen, miskin oksigen, yang berasal dari atrium kanan dapat mengalir ke bagian atrium kiri dan tidak menuju paru-paru. Akibatnya, darah bercampur antara yang miskin dan kaya oksigen. Dengan darah yang tidak mengalir ke paru-paru, maka darah yang diedarkan adalah yang miskin oksigen. Untuk menyelamatkan bayi tersebut, harus dilakukan operasi untuk menutup lubang tersebut. Atrium pada jantung disebut juga sebagai serambi. Nomor 3. Buatlah suatu paragraf yang membandingkan sistem peredaran darah manusia dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya. Jelaskan persamaan dan perbedaan keduanya. Untuk soal ini, jawabannya bebas tergantung kreasi kalian ya. Untuk contohnya, saya ambil seperti ini. Sistem peredaran darah manusia bisa dianalogikan dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya dari segi persamaan struktur, sifat, serta fungsi masing-masing komponen keduanya. Jika darah memiliki komponen penyusun darah berupa plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, maka angkutan memiliki komponen berupa bensin, bangku penumpang, kernet, dan supir. Pembuluh darah dan peredaran darah seperti jalan dan rute angkutan. Jantung seperti halte angkutan, sementara macam-macam golongan darah bisa diibaratkan dengan macam-macam transportasi darat. Jika pada sistem peredaran darah ada yang namanya pembekuan darah serta gangguan lainnya, maka pada sistem transportasi darat ada yang namanya perbaikan jalan raya dan gangguan perjalanan seperti pohon yang tumbang. Adapun perbedaan sistem peredaran darah manusia dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya terletak pada jalurnya. Peredaran darah manusia menggunakan jalur searah, sedangkan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya bisa searah dan bisa dua arah. Nomor 4. Beri dua alasan mengapa pilihan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia. Makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia karena makanan yang tinggi lemak dan kolesterol dapat menyebabkan aterosklerosis. Makanan yang tinggi kandungan garam juga dapat menyebabkan hipertensi. Nomor 5. Mengapa orang yang tidak cukup zat besi dalam makanannya mengalami kondisi yang disebut anemia?
di mana darah tidak bisa mengangkut oksigen secara maksimal. Zat besi merupakan mineral untuk menghasilkan komponen, yaitu hemoglobin. Hemoglobin bertugas untuk mengikat oksigen. Jadi, jika hemoglobin tidak terbentuk, maka kadar oksigen dalam darah pun akan menurun. Sekian pembahasan dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Juragan Science. Terima kasih.